Ah, baik, kita sudah mulai. Selamat malam, The Sinners Channel. Ya, selamat malam juga. Ya, baik Pak. Sebagaimana yang sudah kita rencanakan, kita akan live saat ini. Iya, Saya akan share screen ya tentang topik kita. iya, Topik kita ini judulnya eh, Menteri Gay dalam Kabinet Presiden Joe Biden. Ya, kita pengen oke. tahu pandangan The Sinners Channel sebagai teolog muda Indonesia perihal tersebut. Saya akan share screen untuk Ya, kita bisa lihat sama-sama ya. betul. Ya, baik di sini kita lihat ada berita ya yang saya eh, tayangkan ini dari mana nih ya? Dari CNN Indonesia. Iya, betul. Sejarah bagi LGBTQAS. Nah, jadi di dalam kabinet Presiden Amerika sekarang ini ada seorang menteri namanya Peter Pete Buttigieg. Peter Pete Buti Buttigieg. Ya, Buttigieg ya. Kita iya, betul, baca Pak. kita baca dia ya udahlah sebagai menteri. Tapi yang menariknya ini dia dalam acara memperkenalkan dirinya, dia sekaligus memperkenalkan suaminya. Ya, Betul ini, di situ sih, Pak. ya, kita lihat di sini, kita dengarkan. Ya, Ya, dia mengambil kesempatan untuk sekaligus memperkenalkan suaminya, Chasten. Itu kita lihat di latar belakang. Lanjut. ya, Wow, sacrifices. Wah, entah apa pula yang dikorbankannya ya. Ya, ini kita lihat, ini mungkin kita baca sedikit ya, bagian yang menariknya aja ya. betul, betul, Pak. Ya, Boleh, boleh. saya baca sedikit ya. Iya, Eh, Sejarah bagi LGBTQAS. Nah, apa tuh ya LGBTQAS itu? itu ada yang pertama ada lesbian, ada gay, G, ada biseksual, sama transgender, Pak. oh, Q-nya apa tuh? Queer. Oh gitu. Queer, Pak. Iya, Oke, saya baca nih ya. iya. Dan bagi pria yang diperkenalkan Buttigieg sebagai suaminya di hadapan Senat, Chasten adalah seorang guru drama dan juga penulis. Mereka disebutkan menikah pada 2018 silam. Mengutip dari AFP, pernikahan keduanya berawal dari proses lamaran yang dilakukan di Bandara Chicago. Waduh, sip, sip, sip. Oke, sebentar saya ganti layar lagi karena masih ada satu berita lain yang apa, mau saya tunjukkan juga. Oke, ini menarik juga ya, ini kayak begini nih. Betul. Justru ini Baik, sih yang kita juga selaku seorang Kristen, orang yang percaya Tuhan juga harus sebenarnya kita juga harus peka juga terhadap isu-isu yang naik di publik. permukaan di publik. Nah, ini kita bagaimana sih cara menyikapinya selaku orang Kristen, selaku orang yang istilahnya dianugerahkan firman Tuhan berupa Alkitab, lalu kita bagaimana menyikapinya, seperti itu sih Pak. Karena kan seringkali Ya, kan kita memang fokus pertamanya kita kan kalau belajar kekristenan kita belajar tentang pengajaran Kristennya, betul memang untuk utamanya. Cuman ya itu, ya, karena kita juga hidup di dunia yang real, yang penuh banyak problematika.
Nah, salah satunya di situ malah hadir Alkitab itu, hadir firman Tuhan itu secara nyata dengan seperti apa. Dan kita sebagai orang Kristen dengan berdasarkan fondasi firman Tuhan, cara menyikapinya seperti apa gitu sih, Ya, Pak. baik. Oke, sekarang kita mau lihat kita ganti layar ya sebentar. Ini kadang-kadang masih suka lupa ganti layarnya gimana. Share screen sekarang jendela. Nah, ini saya ganti screen lagi. Ya, Oke, kelihatan ya? kelihatan Pak. Iya. Oke, ini saya ambil dari Wikipedia ya, Pak. Wikipedia. Ya, bahwa siapa sih ini Peter Buttigieg ini? Ya, Peter Paul Montgomery Buttigieg, Ya. lahir tahun 1982 ya, mantan perwira intelijen Angkatan Darat dari Amerika Serikat, yang kemudian menjabat wali kota South Bend, Indiana dari tahun 2012. Ya, dia Oke, wali kota South Bend dari Indiana tahun 2012. Dia juga oke, sempat ikut kemudian ini sih, sempat jadi ikut wali calon presiden dari Partai Demokrat. partai, ya betul ya. Ini saya lihat dia pernah jadi wali kota ya di Buttigieg, kemudian kehidupan pribadi. Nah ini yang menarik nih. Buttigieg adalah seorang Kristen dan dia mengatakan bahwa imannya sangat berdampak terhadap kehidupannya. Saat masih bayi, ia dibaptis sebagai seorang Katolik dan ia juga masuk sekolah Katolik. Saat ini ia adalah anggota gereja episkopal. Buttigieg bisa menuturkan beberapa bahasa, dia belajar bahasa Norwegia secara otodidak, dan ia juga menuturkan bahasa Spanyol, Italia, Malta, Arab, Persia, dan Prancis. Wah, cocok emang untuk jadi perwira intelijen ya. Buttigieg juga bisa bermain gitar dan piano, mantap. Oke, itu sih sekitar yang kita bisa lihat ya. Ternyata dia adalah seorang Kristen dan ia mengatakan bahwa imannya sangat berdampak. Nah, mantap kan? Itu dia yang Oke, menjadi dilema bagi orang Kristen. Apakah benar nih apa yang dia bilang bahwa karena dia mengakui dia seorang iman, seorang yang percaya, apakah benar nih ajaran Kristen memang setuju tentang paham tersebut? Nah, nanti kita juga bisa bahas itu sih, Pak. ya baik. Jadi kita sudah lihat ya sekilas siapakah Pete Buttigieg ini Buttigieg salah ya. seorang susah nyebutnya nih. Iya. Seorang menteri dalam kabinet presiden Amerika yang baru dilantik Ya. seminggu lalu, Joe Biden. Tepatnya Menteri Transportasi, mungkin kalau di Indonesia kayak Menteri Perhubungan, Pak. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, saya ingin tahu pandangan Desi Next Channel ya, yang saya tahu sebagai seorang teolog di Indonesia, teolog muda gitu. Bagaimana pandangan teolog muda Indonesia ya, yang saya harus disclaimer dulu ya, ini tidak mewakili pandangan Kristen secara menyeluruh, tapi pandangan seorang teolog muda Indonesia yang saya anggap melek informasi gitu ya. Jadi ini bukan mewakili pandangan seluruh orang Kristen. Jadi apapun yang disampaikan oleh The Synax Channel di sini adalah pandangan dari The Synax Channel sendiri. Yang menarik adalah seperti tadi kita lihat di tayangan itu, rupanya sang menteri ini punya latar belakang yang lumayan berwarna ya. Dia mantan perwira intelijen, dia mantan wali kota, dia juga seorang Kristen yang menurut Wikipedia tadi dia mengaku bahwa dia imannya itu sangat berdampak bagi kehidupannya. Tapi yang kita lihat apakah imannya dia itu berdampak tuh seperti apa sih? Nah ini yang kita pengen gali lebih jauh dan berupa pandangan dari The Synax Channel. Silakan Pak. Iya. Halo. Ya silakan Pak.
Oke, selamat malam semuanya. Shalom, saudara-saudara terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Untuk pada kesempatan kali ini, ya seperti tadi yang sudah diulas coba sama Bapak, sahabatan Paragi, ini bahwa kita lihat bahwa ada fenomena yang terjadi, memang ada presiden terpilih dari Amerika Serikat, Joe Biden, sudah menentukan salah satu dari menterinya, yaitu Menteri Perhubungan, Menteri Telekomunikasi bernama Pete Buttigieg, dan di salah satu pidato pertama kalinya dia menyatakan bahwa dirinya adalah seorang gay dan telah memiliki suami. Nah, ini saya pada malam hari ini saya coba sekedar sharing ya teman-teman ya. Jadi ntar kalau saudara-saudara, teman-teman sekalian bisa menyaksikannya, terus juga kalau nanti ada yang mau ditanya itu bisa. Tapi saya mulai sekarang untuk saat ini dulu saya akan coba sharing dulu ya Pak ya. Ya, Ini baik. saya mungkin coba bukanya di PowerPoint. Udah kelihatan belum Pak ya? Di saya belum, sebentar ya. Di saya belum. Ya. Oke. Sudah Pak ya? Sudah. Oke, jadi coba ambil judul sharing hari ini bagaimana kita menjadi seorang Kristen yang objektif dalam fenomena-fenomena yang terjadi di berita-berita di luaran, terutama dalam hal ini adalah LGBTQ sebenarnya secara fullnya, cuman orang mungkin lebih fasihnya lebih seringnya dengar LGBT saja. Ya, dengan saya sendiri Willy The Rooms dari The Sinner Channel. Ya, ini yang pertama yang kita mau tahu sebenarnya apa dan siapa sih sebenarnya itu LGBT. Kalau lihat dari kepanjangannya seperti yang tadi saya bilang, yang pertama itu adalah lesbian, gay, biseksual, transgender, dan berbagai varian seperti kayak queer, ada intersex dan lain-lain. Nah, mereka itu adalah individu-individu yang mempunyai orientasi dan tingkah laku seksual yang menyimpang dari kewajaran. Dalam Inggrisnya disebutnya sexual deviation ya. Oke. Lalu ini saya coba kasih definisi yang homoseksual ya dari tokoh-tokoh etika Kristen. Saya coba ambil beberapa saja. Contohnya dari Earl Wilson, itu dia bilang bahwa homoseksual itu salah sebab homoseksualitas itu salah sebab menyangkut perbuatan seks yang tidak wajar. Satu-satunya maksud perbuatan itu adalah kenikmatan, dan kenikmatan itulah yang menjadi tujuan. Lalu ada tokoh etika Kristen lainnya seperti Stephen Arthur Byrne. Homoseksualitas adalah adanya kecenderungan atau keinginan untuk memperoleh keintiman emosi penerimaan secara emosional dan kasih sayang dari seseorang berjenis kelamin yang sama. Ya, lalu ada ya? Itu yang dikutip tadi, dia posisi sebagai psikolog atau sebagai teolog atau bagaimana Pak? Dia bisa dibilang secara umumnya dia teolog Injili. Cuma lebih fokusnya ke etika Kristen. Nah, ini saya ada dua lagi. Teolog, pandangan teolog dari teolog Injili dari sisi etika Kristen ya, bahwa ini ada perilaku menyimpang gitu Pak ya. Betul. Oke, baik. Betul. Lanjut Pak, lanjut. Lalu di sini ada Verquil sendiri mengartikan homoseksualitas itu ialah hasrat hubungan kelamin terhadap yang sama jenis kelaminnya, homos. Di dalam homoseksualitas, orang-orang laki-laki berfungsilah si laki-laki sebagai perempuan. Di dalam homoseksualitas, orang-orang perempuan berfungsilah si perempuan sebagai laki-laki. Maka tepatlah homoseksualitas disebut sebagai inversi seksual, yang artinya perhubungan kelaminnya terbalik. Lalu ini salah satu tokoh terkenal dari Injili, ada Geisler. Ini di mana dia menyatakan bahwa Allah menetapkan kalau seks itu harus digunakan dalam konteks hubungan heteroseksual, yang artinya yang berbeda ya, yang beda jenis, yang monogami. Sudah heteroseksual, monogami lagi, di mana praktik-praktik homoseksual bertentangan dengan pola yang ditetapkan Allah untuk umat manusia. Oke. Lalu ini yang kita sekarang mau lihat pandangan terhadap LGBT yang ada di luaran, yang saya bagi dalam 3. Yang pertama ini saya ambilnya ini menurut
Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa. Ini ditetapkan pada tanggal 19 Februari 2016. Itu di mana homoseksual dan biseksual ini dikategorikan ODMK. Apa sih ODMK? ODMK itu orang dengan masalah kejiwaan. Sedangkan untuk transseksualnya, ini dikategorikan sebagai ODGJ, yaitu orang dengan gangguan jiwa. Jadi ini Itu tayangannya bisa diganti slide tayangannya Pak, supaya ini saya sudah ganti nih. di saya belum berubah nih, Sudah belum ya? masih halaman 1. Sudah belum Pak ya? Belum, di saya masih halaman 1. Coba saya stop dulu sharingnya Pak ya. Ah ya. Bentar. Ya, bagi teman-teman yang menyaksikan acara ini, mungkin kalau ada pertanyaan nanti kita sediakan waktunya kurang lebih sekitar 30 menit ya. Nanti selesai dari The Sinner Channel memberikan presentasinya, kita akan coba tanya lebih jauh. Bagaimana? Sudah muncul belum Pak? Di saya sekarang, ya udah muncul nih. Kalau ini sudah Pak ya? Ganti lagi belum Pak? Sekarang sudah ganti. Judulnya apa Pak ya? Pandangan terhadap LGBT. Oke, jadi ini saya coba bahas. Jadi LGBT ini dipandang oleh orang dunia nih apa sih LGBT itu, pandangan orang terhadap LGBT? Nah, kalau saya dibagi ke dalam hal 3. Yang pertama ini bagaimana LGBT dipandang secara kejiwaan, yaitu ditetapkan pada tanggal 19 Februari dan ini ditentukan sendiri oleh pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, itu di mana homoseksual dan biseksual ini dikategorikan sebagai ODMK, yaitu orang dengan masalah kejiwaan. Sedangkan transseksual dikategorikan dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Jadi LGBT ini dipandang oleh Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia ini sebagai salah satu kejiwaan. Permasalahannya dalam kejiwaannya. Dari yang homo sama bisek ada di ODMK dan transseksual ada di ODGJ. Lalu jadi ada 2 ini ya. Jadi ada 2 kategori ya. Betul. Dipisah ya. Oh, dipisah. begitu. Iya. Kalau untuk yang homo sama biseks itu di ODMK yang masalah kejiwaan, sedangkan yang transseksual itu sudah gangguan jiwa. Tadi dulu saya masih belum nempel di kepala, masih agak bingung. Kalau homoseksual jatuhnya di ODGJ. ODMK. Orang dengan masalah kejiwaan. Orang dengan masalah kejiwaan itu kalau dia berperilaku sebagai homoseksual atau biseksual. Oh, begitu. Ya, jadi sesama jenis ataupun bisa sesama jenis dan berbeda jenis. Biseksual kan gitu. Dua-duanya bisa kalau biseksual. Itu berarti orang dengan masalah kejiwaan. Tapi kalau transgender tadi itu ya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. ODGJ. Betul, Pak. Oh ya. Oke, baik. Supaya agak ini kita kurang paham tentang istilah, kurang mengerti tentang situasi itu. Jadi istilah-istilah itu masih agak baru, makanya kita perlu pencerahan lewat kesempatan kali ini. Oke, lanjut Pak di Sinner Channel. Oke, ini lalu yang kedua, pandangan orang terhadap LGBT itu lifestyle, gaya hidup ya. Jadi tahun 67 homoseksual sudah dilegalkan. Jadi ada toleransi terhadap kaum homoseksual. Ini lebih kepada ke dunia barat sih, di barat ya. 1967 di mana tuh Pak? Itu lebih tepatnya sih di Amerika sih. Tahun 1967 dilegalisir di Amerika gitu. Betul. Jadi itu udah seperti gaya hidup aja, gaya hidup. Ya, baik. Nah, lalu untuk pandangan yang ketiga, ini LGBT dianggap sebagai dosa dan dimurkai Tuhan. Nah, ini yang termasuk di sini adalah pandangan Alkitab, tapi di mana dan juga mayoritas agama masuknya ke dosa dan dimurkai Tuhan, termasuk dalamnya Alkitab. Namun kalau dari kekristenan sendiri adalah dia memang menolak
paham LGBT-nya, tapi menolak LGBT tidak sama dengan membenci. Dalam artian yang membenci orang LGBT-nya, orangnya, ya. Jadi Alkitab menolak paham LGBT tapi tidak sama dengan membenci orang yang berperilaku LGBT. Ya sebentar, pelan-pelan Pak. Ini menarik nih. Jadi paham LGBT-nya ditolak ya, itu ada pandangan Alkitabnya itu yang dikutip di situ Pak ya. Dosa dimukai Tuhan, menolak LGBT tidak sama dengan Betul. membenci. Ya baik. Betul. Lanjutin Pak. Betul. Oke, saya masuk ke slide berikutnya. Nah, ini saya ambil survei ya, survei acak dari Yayasan Kasih Pelangi di tahun 2010. Jadi hasil survei menunjukkan ada 1.000 sampai 5.000 itu ada penyuka sesama jenis di kota Jakarta saja. Itu di dalamnya termasuk Kristen dan itu tahun 2010. Jadi kalau kita lihat sekarang kan sudah 11 tahun. Jadi bisa lebih daripada 4.000 sih. Gitu. Jadi ya kita udah cukup kita harus peka ya dengan kondisi seperti ini, bahwa memang sudah di antara kita kalau kita lihat ternyata sudah banyak ini orang-orang yang punya paham LGBT yang masuk bahkan ke di LGBT-nya itu sendiri. Jadi ini survei 2010 ya. Jadi ini ada data ya dari Yayasan Kasih Pelangi ini ya, data 2010 ya. Jadi oke lanjut Pak. Oke, lalu nah ini kaum LGBT biasanya kan orang LGBT banyak bertanya nih. Biasanya dia go public terus bertanya sama yang orang-orang seperti umumnya pada orang normal seperti kita. Yang pertama, apa LGBT itu dosa? Apa itu salah? Ya, kalau jika tidak, bagaimana saya bisa menjadi seperti ini? Lalu apa yang saya harus lakukan? Nah, lalu ada pertanyaan kedua biasa dari kaum LGBT itu, loh bukannya Tuhan yang buat saya seperti ini? Nah, ini juga nanti yang akhirnya membuat mereka itu bahwa jika Allah tidak menjadikan saya LGBT, bagaimana saya jadi seperti ini? Gitu. Nah, ini yang biasanya LGBT ini berkali-kali berputar pertanyaannya seputar ini, bahwa saya memang diciptakan dari lahir seperti ini, saya tidak salah, saya tidak menginginkan tubuh saya itu jiwa saya jiwa yang berbeda dengan tubuh saya nggak menginginkan ini, bahwa ya ini memang natur saya dari lahir seperti ini. Nah, seperti itu Pak yang biasanya kita sering dengar dari LGBT. Jadi ini dari lahir atau dikondisikan atau gimana nih? Nah, itu nanti kita bisa bahasnya pelan-pelan Pak. Kita berproses. Jadi ini saya cuma kasih subtemanya di sini, ada pertanyaan kaum dari LGBT Pak. Nanti kita bisa jawab setelah ini Pak ya, setelah berikut ini. Oke. Nah, lalu saya coba dari slide berikutnya. Ternyata fenomena gereja terhadap homoseksual ini cukup marak ya, terutama setelah zamannya Presiden George Bush. Jadi di mana ini ada sikap sebagian orang Kristen menjadi semakin ekstrim, di mana ditemukan di Amerika ternyata ada beberapa gereja khusus untuk kaum homoseks, untuk LGBT. Bahkan pernikahan sendiri pun diadakan di gereja khusus ini. Gitu. Jadi gereja bagi menteri ini bukan di sini. Menteri Buttigieg ini bukan di sini ya? Kalau saya kurang dapat informasi jujur aja mengenai bagaimana di mana saya kurang tahu. Cuman salah satu yang saya mau ambil situ ada salah satu gereja yang di Amerika ini memang gereja tersebut memang memfasilitasi kaum homoseksual di gerejanya, di mana bagi gereja itu bagi kaum homoseksual bukan saja jemaatnya saja, tapi pendetanya sendiri juga adalah seorang homoseks biasanya. Wow. Ya. Ini sih kalau untuk sampai saat ini saya belum lihat ada di Indonesia. Puji Tuhannya kita belum ya. Kalau bisa sih jangan ya. Iya.
Oke, nah Ya, ya, biasanya ya. alasan gereja tersebut itu biasanya ya yang diterima akal sehat ya biasanya karena kemanusiaan, hak asasi manusia biasanya lebih menonjolkan ke situ. Bisa. Baik Pak, lanjut Pak. Lalu ini saya mau coba bicara tentang teologi queer di mana jadi karena mereka berada dalam Kristen itu ada ada teologi yang mengcover Putus-putus nih suaranya Pak. bagaimana gereja bisa menerima mereka, gereja tertentu menerima mereka. Suaranya putus-putus Pak. Jadi mohon bisa diulang Teologi Pak. queer, yaitu jadi tema utama teologi. Ya, halo, halo. Putus-putus Pak. Jadi Bisa diulang Pak. ya, halo, bisa dengar baik Pak suara saya? Nah ini jelas sekarang. Mulai dari teologi queer tadi Pak, putus-putus Pak. Oke. Bisa diulang dikit Pak. Ya, oke. Ini tema teologinya ini yang disebut teologi queer ini adalah Allah tidak berbicara mengenai pokok homoseksualitas sebagaimana kita mengenal dewasa ini. Pertanyaan-pertanyaan Alkitabiah dilihat hanya dalam terang homoseksualitas abnormal. Jadi seperti kayak homoseksualitas yang meliputi pemerkosaan, pelacuran atau tindakan semacamnya yang tidak didasari oleh cinta kasih. Nah, jadi bagi teologi ini yang dilarang Tuhan, yang dianggap keji itu bukan secara keseluruhan homoseksual, Putus-putus. tetapi yang dilarang sama Tuhan itu homoseksual yang abnormal, tidak ada cinta kasihnya landasannya gitu. Nah ini yang belum terima. Tapi putus-putus Pak, suaranya putus-putus ini. Pak, halo. Ya. Halo. Ya mungkin saya bisa tanya teman-teman yang ini bisa kasih komen suaranya lancar kah atau putus-putus? Di saya putus-putus nih Pak. Iya, coba boleh komen dari teman-temannya mungkin ada teman-teman ya. Ya mungkin teman-teman ada yang. Kira-kira jawaban saya apa? Suaranya. Halo. Kalau sekarang masih putus-putus, Bapak dengar masih putus-putus? Saat ini bagus nih. Oke, jadi saya kembali lagi ya. Jadi teologi queer ini membenci homoseksual itu homoseksual yang secara abnormal. Jadi homoseksual yang diakibatkan karena pemerkosaan, pelacuran, lain tidak menampung. Tapi sebaliknya teologi queer ini menampung faham homoseksualitas dan LGBT itu sebagai pemberian atau anugerah Allah yang tindakan itu didasari oleh cinta kasih. Jadi bagi mereka ya kalau cowok dengan cowok atas dasar cinta kasih itu bisa mereka tampung dalam teologi queer ini. Gitu Pak. Ya. Dipaham ya Pak ya? Ya. Jadi dia membedakan. Jadi gini, dia membedakan homoseksualitas itu ada homoseksualitas abnormal sama homoseksualitas yang biasa yang meliputi cinta kasih. Nah yang diterima itu homoseksual yang normal, yang dalam artian seksual yang didasari dengan cinta kasih. Maksud saya yang didasari cinta kasih ini dari mana Pak? Antara para pasangan homoseksual ini atau hubungan homoseksualnya pelaku homoseksual itu antara dengan orang lain? Oh gitu. Jadi kalau misalnya ini contoh antara pasangannya Pak, antara pasangan. Oh, berarti kalau gitu dalam pandangan teologinya queer ini Pete Buttigieg dengan Chasten ini oke gitu ya?
Betul, diterima bagi teologi queer diterima karena mereka saling Hmm. mencintai satu sama lain. Jadi tidak ada pemaksaan, bukan pemerkosaan atau bukan karena kita pelacur. Kan ada kan Pak ya pelacur yang buat lagi juga ada ya Pak ya. Ya, ya, Nah, ya, itu ya. bukan. Nah, bagi teologi ini terhadap fenomena seperti kayak Pete Buttigieg ya diterima, ditampung Hmm. Oke. gitu. Oke, saya next Pak ya. Nah, Ya, lanjut, Pak. ini saya coba iman Roma Katolik terhadap LGBT. Nah, ini beberapa bulan terakhir Paus Francis itu dalam film dokumenter As If, dalam film dokumenter dia banyak orang yang menyalahartikan pernyataan si Paus Francis. Oke, ya, Banyak ya, yang salah ya. mengartikan seolah-olah kelihatannya dari pernyataannya Paus itu bahwa seolah-olah seperti menerima LGBT dalam pandangan iman Roma Katolik. Cuman hal itu salah karena saya jelas sekali dengan mendengar dari penjelasan yang Uskup Agung dari Buenos Aires dari Argentina bahwa jelas iman Roma Katolik menolak terhadap LGBT. Jadi hubungan sejenis bagi Roma Katolik itu adalah perilaku menyimpang. Di mana iman Katolik sendiri tetap berpegang kepada doctrine of faith, menolak pernikahan gay, di mana bagi Roma Katolik sendiri perkawinan hanya bisa terjadi satu pria dan satu wanita sesuai dengan desainnya Tuhan dan tujuan. Lalu sebagai kurban peradaban masyarakat dan keluarga di dunia yang terluka. Berarti bagian dari kerusakan kehidupan manusia yang sakit, yang efeknya 1001 macam kerusakan sosial psikologikal. Jadi di sini justru kita lihat iman Katolik sudah tepat dan baik dan memang benar. Jadi dia berpegang kepada doctrine of faith, tidak pernikahan hanya terjadi satu pria dan satu wanita, dan di sisi lain bahwa kaum LGBT ini korban peradaban masyarakat yang biasanya terjadi dalam keluarga yang ada luka dalam keluarganya, ada satu hal yang dipendam, akhirnya menimbulkan luka batin yang terlalu lama, yang akhirnya terjadilah penyimpangan-penyimpangan. Itu yang disebut kerusakan sosial psikologikal. Dan di sisi lain, iman Roma Katolik juga siapapun manusia adalah dia yang harus diterima dan dikasihi dan diberi hak hidup, tetapi tanpa membenarkan tingkah laku yang menyimpang. Karena berdasarkan civilian yang melindungi HAM termasuk kalaupun menikah sejenis. Sekali lagi ini maksudnya, jadi kita mengasihi orangnya, tetapi tidak membenarkan tingkah laku yang menyimpang. Itu yang dipahami oleh iman Roma Katolik. Sekalipun kita ketemu dengan orang yang sudah menikah sejenis, kayak menteri itu, kita untuk mengasihi dia. Wajib. Tanpa membedakan laku. Cek. Halo. Cek. Ya, ini. Pak. Oke, lanjut. Lanjut. Bisa dengar Pak ya? Ya, bisa. Oke. Lalu ini Alkitab dan homoseksual. Alkitab jelas menyebutkan bahwa homoseksualitas adalah dosa dan kekejian di mata Allah. Ini kita bisa lihat dalam Imamat 18 ayat yang kedua-dua, ada Imamat 20 ayat 13, ada Roma 1 yang terkenal ayat 24 sampai 27, lalu ada Yudas 1 ayat 7 sampai 8 dan 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Saya coba bacain yang 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Pelan-pelan, Pak. Ya, baik. Lanjut. Siap, saya coba akan bacakan yang 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil
tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat dalam kerajaan Allah. Nah, kalau kita mau lihat di situ ada kata pemburit, di teks asli Alkitab dalam bahasa Yunani, itu katanya arsenokoites, yang artinya one who lies with a male as with a female, atau bisa dijadikan sebagai sodomite atau homoseksual. Jadi ada kata pemburit di situ jelas merujuk kepada tindakan homoseksual ya Pak ya. Nah, nanti ini yang nanti diperkuat dengan Roma 1 ayat 24 sampai 27 bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan seseorang dengan keinginan homoseks. Jadi Alkitab memberitahu kita bahwa seseorang menjadi homoseks karena dosa. Harus digarisbawahi karena dosa. Jadi bukan seperti tanggapan yang tadi ya, karena kejiwaan. Itu dalam Roma 1 ayat 24 sampai 27. Jadi Tuhan tidak pernah menciptakan seseorang dengan keinginan homoseks. Roma 1 ayat 24 jadi sampai 27 ya. Betul. Saya coba bacakan ya Pak ya, Roma 1-nya ya. Ya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan. Sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain. Sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi kita bisa artikan bahwa Alkitab memberitahu kita bahwa orang yang homoseks itu adalah karena dosa. Jadi kalau yang tadi kita lihat ada 3 pandangan itu yang tentang LGBT ya Pak ya. Ada yang karena kejiwaan, ada yang karena lifestyle. Nah kalau kita lihat Alkitab jelas. Alkitab bilang bahwa LGBT itu adalah dosa. Oke. Nah, lalu saya coba paparkan ini ketika LGBT sudah mendunia. Jadi seluruh kehidupan manusia akan diubah. Dan ini bukan hanya merelatifkan pernikahan dan keluarga Allah dan keluarga Allah tetapkan. Jadi sebuah manusia ini akan diubah oleh mereka sehingga mereka dapat diterima sebagai seorang yang normal. Itu yang ketika kita membiarkan LGBT mendunia. Lalu yang kedua, mereka akan memiliki kebebasan untuk menularkan deviation. Deviation itu penyimpangan. Penyimpangan mereka kepada semua orang, terutama anak-anak. Nah, ini bisa dikeluarkan tuh dari ide dan film ataupun yang kita lihat sekarang film nah nanti di center ada yang homoseksual. Saya lupa kalau nggak salah itu Miss Marvel atau apa tokonya. Nah itu yang salah satu perwujudan perwakilan dari homoseksual yang ada di toko Avenger. Nah ini yang kita harus lihat bahwa ketika LGBT sudah mendunia tuh mereka akan mempengaruhi kita bisa juga lewat film.
Nah, lalu yang berikutnya, fenomena anak di bawah umur dijadikan pelacur laki-laki. Ini pernah nih di awal di tahun 2022 di akhir tahun 2019 kalau nggak salah ya, ini fenomena pelacur laki-laki ada di Indonesia ya. Ini pernah kita juga lihat di berita-berita. Nah, ini sulit diatasi nih kalau tentang fenomena anak dijadikan pelacur laki-laki karena memang kan itu ngomong tentang uang ya, imbalan uang. Jadi sangat sulit. Lalu yang terakhirnya dihantam dengan lahir undang-undang yang mengcover akan promosi LGBT. Nah, kalau kita lihat dari poin-poin ketika LGBT sudah mendunia, waduh, itu serem banget sih, Pak. Ya. Itu udah serem banget. Kehidupan manusia diubah, merelatifkan, jadi pernikahan dan keluarga Allah tuh direlatifkan. Lalu ada kebebasan dalam menularkan mereka, dan ini dimulai dari anak-anak, bahkan dari film dan di sekolah. Waduh, ini sih yang kita sebagai seorang Kristen juga harus peka lihat seperti ini gitu. Jadi jangan kita cuma diam, ada fenomena tersebut kita diam, hanya eksklusif sendiri di rumah, di komunitas kita, tanpa kita memperhatikan apa yang terjadi di dunia. Nah, ini LGBT ini adalah penyimpangan seksualitas, yaitu dalam bahasa Inggrisnya sexual deviation. Jadi kita kalau berbicara tentang LGBT harus selalu dengan kesadaran bahwa setiap LGBT adalah sexual deviation, penyimpangan seksual yang naturnya sama dengan sexual deviation yang lain. Seperti kayak pedofil, ya, Pak. Jadi ada yang incest, lalu ada yang sadisme. Jadi kita jangan memisahkan, misalkan, wah, kayak seolah-olah tuh bahwa LGBT tuh, wow, ini yang paling kritisnya nih, paling gawatnya lah. Oh tidak. Justru ketika kita bilang LGBT adalah sexual deviation, penyimpangan seksual, ini naturnya sama dengan kayak pedofil, incest, perkawinan yang sedarah. Nah, ini sama gitu. Nah, ini malah lucunya itu sebagian orang Kristen sebenarnya sudah mengadopsi kebiasaan penyimpangan yang seperti ada di cuplikan di video porno, masturbasi, dan oral seks. Gitu loh. Jadi oral seks ini juga sebenarnya penyimpangan, Pak. Dan ini kalau kita aturnya ini ya juga sama dengan LGBT yang dalam artian sexual deviation. Baik Pak, mungkin saya tidak sampai ke teknisnya seperti itu ya, tapi yang saya mau lihat apa yang ingin saya gali lebih jauh nih begini, pandangan teolog Indonesia khususnya dari The Sinners Channel yang setahu saya teolog muda Indonesia lah ya, tentang entah itu gaya hidup, entah itu memang normal atau tidak normal ya. Karena kita lihat ini rupanya bisa jadi ini semacam sebuah panggung baru bagi kaum LGBT untuk menunjukkan diri mereka gitu, diri mereka yang sebenarnya gitu, seolah mereka mendapat panggung tuh, ya. Tapi kondisi-kondisi ini kan sebenarnya nyata dan bukan baru hari ini ada di Amerika dan bukan baru hari ini juga ada di sekitar kita di Indonesia ini. Rupanya Alkitab sudah deteksi itu jauh sebelum itu, gitu kan? Ya. Jadi cerita Alkitab itu bahkan di masa Nuh salah satu alasan Tuhan memusnahkan. Salah satunya alasan Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora adalah itu, gitu kan? Berarti sudah setua itu, itu. Dan itu ternyata dan ini yang saya mau cari tahu ya, ternyata itu tidak musnah Pak, dari setua masa Perjanjian Lama sampai di masa Paulus masih lihat itu ada gitu. Ya, di masa Paulus itu masih ada. Di masa Joko Widodo masih ada, di masa Joe Biden masih ada. Nah, saya jadi bertanya-tanya, ini kenapa masih ada? Kan sudah dimusnahkan lewat peristiwa Sodom dan Gomora. Oke. Ya, terus kata-kata Alkitab yang demikian keras yang tadi dikutip dari 1
1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10, Roma 1 ayat 24 Betul. sampai 27 sudah berupa Betul. peringatan keras. Tapi menariknya itu nggak hilang hingga kini gitu, perilaku itu ya, entah itu Betul. mau dianggap karunia, tapi itu nggak hilang, padahal itu dibenci. Tuhan juga memperingatkan kita tidak hanya di masa perjanjian baru, bahkan sejak masa perjanjian lama itu sudah ada. Tapi menariknya itu sampai hari ini masih ada, dan ketika dia dilantik dia mengakui bahwa dirinya gede dan bahkan memperkenalkan suaminya, ya. Betul. Itu kan semacam bahwa kita sepertinya harus bilang begini, kita harus terima mereka karena dari zaman baheula sampai sekarang kelompok ini kan tetap ada gitu. Lalu Tetap ada. Seperti yang Iya. tadi sempat tadi saya kutip seperti yang tadi saya kutip dari Wikipedia, ternyata dia tuh seorang Kristen yang baik. Apa dia nggak pernah baca itu? I'm not sure. Dia begitu Betul. orang yang cukup kompeten ya. Tadi kita lihat sendiri dia itu mantan perwira intelijen, menguasai berbagai macam bahasa. Wah, itu syarat yang paling menarik untuk menjadi seorang perwira. Dia pernah jadi wali kota, begitu ya. Betul. Dan berbagai posisi lainnya. Kan ini menarik nih. Jadi benarkah bahwa mereka dia mantan wali kota juga ya? Benarkah mereka ini harus disisihkan karena mereka tetap ada? Nah, yang gagal di sini siapa gitu? Pertanyaan saya itu jadinya ke situ, Pak. Yang gagal di sini siapa? Kita lihat ya. Itu mereka tetap ada sampai hari ini, gitu. Ini judulnya menarik juga, LGBT bukan sebuah masalah. Ya Pak, maaf. Saya terlahir seperti ini, itu salah ya? Iya. Oke. Ya, jadi ya ini kan yang tadi seperti bilang bahwa LGBT kadang bilang ada sebuah saya tuh sebenarnya itu omong kosong Pak, itu omong kosong. Jadi kalau kita mau lihat LGBT itu, kita harus melihat ini semua sama seperti kita melihat dosa lainnya, yaitu sinful nature, natur dosa Pak. Ini masalah natur dosa yang membuka peluang dan arah pemenuhan melalui jalur atau sarana objek apa aja. Jadi kita nggak boleh memisahkan karena ini LGBT yang maafkan kalau kita lihat karena kita manusia punya seksual yang normal, kita seolah-olah mengabarkan LGBT itu wah ini makhluk ini pokoknya siap bakalan dijauhi Allah lah. Kalau kita ini secara aktif kita harus LGBT itu natur dosa. Ada lainnya. Misalkan kayak dosa membunuh, dosa mencuri. Jadi LGBT kategorikan hal yang berbeda, itu sinful nature gitu loh. Sehingga yang tadi saya bilang jalan satu-satunya cuma melalui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat karena dia orang berdosa. Gitu. Terus permasalahannya gimana? Jadi kalau begitu ya Pak, kalau gitu The Sinners Channel melihat bahwa ini sebagai masalah perbuatan dosa semata-mata ya. Betul. Ini dosa sama seperti dosa pembunuhan, pencurian, perzinahan sama. Sehingga jalan satu-satunya seperti dosa, jalan satu-satunya bagaimana dosa itu bisa solusi dosa itu selesai adalah bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan belajar mengenal dan bergaul dengan melalui firman-Nya. Sehingga ketika orang yang berdosa datang kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, manusia lamanya akan mati dan digantikan manusia baru. Nah, kita harus belajar firman-Nya Tuhannya dulu gitu loh. Misalkan kita ngomong tentang betul nggak sih memang Tuhan menciptakan manusia itu bencong atau enggak, itu ternyata Alkitab nggak bilang seperti itu. Makanya itu hanya terdapat di dalam firman Tuhan. Dan dalam firman Tuhan itu ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita setiap hari bergaul dengan Tuhan.
baru masalah LGBT itu bisa diselesaikan. Lalu ya ini yang terjadi, malah ada oknum dalam gereja sering memperlintir ayat-ayat firman Tuhan dengan tujuan ya, mereka seolah-olah pro terhadap LGBT gitu loh. Nah, justru kita harus mempertanyakan nih, ada sekelintir-sekelintir orang yang di dalam gereja Tuhan yang kita bisa lihat sepertinya dia pro LGBT. Kita tanyakan saja mereka, apa yang mereka pikirkan dan lakukan kalau anak mereka nih misalkan menikah dengan the same, akan mereka happy? Tanyakan mereka, lalu siapkah mereka? Siapkah mereka? Misalkan kalau melihat anak laki-laki mereka punya kekasih laki-laki juga, tidur dalam satu kamar sebagai pengantin di rumahmu. Coba tanyakan kepada mereka orang Kristen yang pro dengan LGBT. Begini Pak, pastilah, saya, pasti secara logis mereka mengakui anaknya tidak normal. Maksud saya begini Pak, sebentar ya. Tadi di awal kita sudah sebut ya bahwa mereka sebagai LGBT mereka tidak dibenci gitu. Nah, ini kelihatannya agak geser ini. Jadi sekarang kita kayaknya membenci gitu. Gimana Pak? Orangnya tidak dibenci. Jadi kita menyikapi masalah LGBT artinya sama seperti kita menyikapi dosa. Karena kan tadi saya bilang bahwa LGBT tingkat kelakuan homoseksual, habis itu kayak banci seperti yang tadi itu kan dosa. Seperti kayak kita ngomong tentang misalkan pembunuh. Apakah kita membenci orang yang melakukan pembunuhan atau kita membenci tindakan dia yang telah menghilangkan nyawa? Sekarang kan Alkitab dengan bilang jelas bahwa kita harus juga mengasihi orang yang berdosa. Karena apa? Ya karena kita pun juga pernah di posisi yang berdosa. Sebelum menerima Tuhan kan kita dosa. Kita statusnya masih belum dibenarkan oleh Tuhan. Tuhan melihat kita orang manusia berdosa. Tetapi Tuhan mengasihi kita. Makanya kita selaku orang yang diampuni Tuhan, yang telah Tuhan anugerahkan keselamatan kepada kita, kita pun harus mempraktekkan Tuhan lakukan terhadap kita. Dia bisa menerima kami orang berdosa. Kami pun orang Kristen yang diselamatkan bisa melakukan itu, mengasihi orang yang berdosa tanpa mengiyakan perlakuannya. Gitu. Ya. Nah. Oke, jadi kalau gitu. Nah, lalu kalau begitu masalah LGBT ini karena ini adalah nature-nya manusia juga sama seperti dosa-dosa yang lain. Berarti betul. Kelihatannya masalah dosa ini berarti menanganinya sebagaimana menangani urusan dosa yang lain, katakanlah misalnya pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, segala macam, begitu Kak? Betul. Nah, kalau saya mau coba sebelum saya bicara itu, saya lihat ini sih Pak. Saya salah satunya nih saya coba kasih subtema masalah LGBT ini bukan masalah HAM ya. Seperti yang tadi saya bilang, jadi ini ada kan orang LGBT bawa keluar masalah dia itu bahwa Anda ini melanggar HAM. Saya ini juga manusia biasa loh yang punya hak asasi manusia gitu loh. Jadi kita yang menolak paham LGBT seolah nggak fair terhadap kaum mereka. Nah, masalah LGBT itu bukan masalah fenomenological, melainkan masalah numenological, yaitu hakikat masalahnya terdapat di individu-individu yang seksual abnormality-nya yang berupaya mengubah pikiran dan konsep manusia seluruh dunia tentang seks, pernikahan, dan family. Dan ini akan dijadikan sebagai masalah politik, Pak. Mereka dengan cara agresif memperjuangkan untuk menghadirkan dan menularkan seksual abnormalnya itu supaya dapat diterima dan diakui sebagai hal yang normal dan wajar. Nah, kalau Bapak lihat di gambar ini foto, ini ada Dede Utomo, Pak, salah satu sosiolog, aktivis AIDS. Dia pendiri Gaya
Nusantara itu organisasi LGBT. Dia pernah calonkan diri sebagai calon komisioner Komnas HAM. Nah, ini yang kita takutkan itu masalahnya bagaimana kaum mereka itu berupaya mengubah pikiran dan konsep manusia yang sudah ada sekarang ini, yang sudah ya baik mayoritas agama umum, mayoritas agama kan mengenai seks, marriage, family kan hampir sama ya, yang normal ya. Nah, ini mereka ingin angkat itu, mengubah pikiran itu sehingga LGBT itu ya normal gitu loh. Dan ini dibawa dalam masalah politik yang ujungnya nanti berbicara tentang hukum ketika LGBT ini sudah masuk ranah politik dan disahkan dalam hukum. Nah, ini yang berbahaya. Nah, gitu. Ini yang bahaya. Jadi seperti yang saya bilang, jadi mereka bukan memperjuangkan HAM, tetapi hak untuk mempopulerkan ketidaknormalan mereka supaya dapat diterima sebagai pilihan hidup. Itu tujuan mereka. Nah, ini yang saya bilang tadi, Bapak kan tanya, apa yang harus kita lakukan? Ya. Yang pertama harus take it seriously. Ini harus kita perhatikan dengan serius gitu loh. Ya, jadi yang pertama, tak pernah ada dalam sejarah manusia di mana kelainan jiwa memperjuangkan, kelainan jiwa itu saya sebut istilah buat mereka ya Pak ya, memperjuangkan hak mereka untuk diterima dan diakui sebagai natur manusia yang normal seperti homoseksual dan LGBT. Itu sepanjang sejarah nggak ada Pak ya. Lalu yang kedua, maksudnya nggak ada itu maksudnya gimana nih? Agak ini gimana maksudnya? Jadi nggak pernah Pak dalam sejarah dunia itu, sejarah manusia berjalan itu. Mereka, jujur aja saya pakai kata kelainan jiwa itu untuk buat kaum mereka. Kaum mereka itu memperjuangkan hak mereka, ya Pak ya, memperjuangkan hak mereka untuk diterima dan diakui sebagai natur manusia yang normal, tidak pernah ada. Tidak pernah ada, tidak pernah. Jadi mereka memang ingin menularkan ke kelainannya mereka itu. Gitu loh Pak. Lalu yang kedua, homoseksual itu benar-benar dipakai setan menjadi means and instrument. Jadi tujuan kenapa saya bilang itu dipakai setan? Ya karena memang mereka menghancurkan lembaga pernikahan dan keluarga yang Allah ciptakan sendiri. Kalau kita ngomong ini ke keluarga Allah dan pernikahan itu ya kejadian 1 gitu loh. Bahwa emang homoseksual ini memang menentang lembaga pernikahannya Tuhan ciptakan sendiri. Nah, yang kedua, karena sebagian besar adalah akibat dari disfungsi keluarga yang tadi saya bilang bahwa ini juga ada dampak dari permasalahan dalam keluarga. Jadi yang mengakibatkan adanya role confusion. Jadi gereja juga harus fokus kepada membangun keluarga, Pak. Selain daripada fondasi firman Tuhan. Ini kita ngomong ke bagaimana penerapan cara kita melakukan supaya ajaran ini tidak menyebar dengan luas. Yang satunya kita harus fokus terhadap membangun keluarga. Gitu. Kalau setiap kebutuhan primer anak terpenuhi aja dalam developmentalnya, dalam proses development, itu 99% dari anak tidak akan menjadi individu dengan seks orientasi yang menyimpang. Jadi memang betul seperti yang saya bilang bahwa gereja juga harus fokus terhadap pembangunan dari keluarga. Makanya saya setuju ketika ada gereja-gereja sekarang juga ada misalkan ada bulan keluarga yang dimana bapak bisa mengajar bapak-bapak, suami-suami, istrinya, ada diskusi juga dengan antara orang tua dengan anak, ada pembelajaran firman Tuhan. Nah, itu yang harus yang dilakukan. Lalu yang ketiga itu memperbarui approach sama orientasi pendidikan agama di gereja-gereja dan sekolah Kristen dengan prinsip integrative approach, sehingga setiap kebenaran ajaran agama, yaitu firman Tuhan, dikaitkan langsung dengan kehidupan nyata, bahkan dengan psychological reality untuk setiap individu. Apa tuh physical reality? Jadi itu ya misalkan gini loh Pak, kita di sisi lain, di sisi fondasi utama kita, bahwa pernikahan sesama jenis itu dilarang, tadi saya bilang LGBT itu dosa. Lalu kita juga harus meyakini mempelajari secara psikologi, realitas psikologikal itu terhadap anak-anak. Contohnya saya di sini nanti saya jawab di slide berikutnya Pak ya. Oh, begitu ya. Oke. Nah, ini yang pertama yang tadi saya bilang. Tadi kan saya bilang kan ada integrative approach antara
teologinya, firman Tuhannya dengan psikologikalnya. Yang pertama yaitu yang saya sebut dengan landasan imannya, di mana pembangun konsep human sexuality, pernikahan dan keluarga yang benar-benar solid secara alkitabiah di sekolah dan gereja. Jadi ya seperti apakah Anda mempunyai konsep tentang human seksual atau keunikan dan perbedaan antara pria dan wanita. Lalu bagaimana kita menyikapi seksual itu sebagai ciptaan Tuhan dan memang ada pleasure-nya, kenikmatan di sana maksudnya dalam kajian kitab ya, bukan secara nafsu. Nah, terus kayak tadi yang saya bilang psychological itu psychological reality itu ya physically, secara chemically laki-laki dan perempuan tuh berbeda. Nah, ini yang kita juga harus beritahukan kepada orang-orang Kristen dalam bentuk keluarga gitu loh. Jadi kita harus tahu bahwa fungsi dari laki-laki maupun perempuan diciptakan Tuhan yang memang berbeda. Jadi memang pernikahan sejenis ya bukanlah pernikahan manusia, bukan pernikahan manusia yang sesuai dengan peta dan gambar Allah. Di mana memang itu adalah tujuan Allah menciptakan hidup sesuai hidup. Jadi ya di mana kan memang Allah menciptakan pernikahan manusia itu ya ada nanti untuk menghasilkan keturunan, ada pertemuan sel telur dan sperma. Nah, inilah pernikahan yang sesuai gambar dan peta Allah. Nah, ini yang kita harus kasih tahu sama mereka juga sampai hal seperti ini, Pak. Integratif antara teologikalnya dengan realita psikologikalnya. Gitu sih, Pak. Gitu. Lalu ya ini saya bilang tadi kita lalu untuk yang C-nya ya kembali lagi kita harus mengingatkan tetap pada terpusat bahwa dosa itu adalah missing God's given target. Jadi meskipun tujuan pernikahan juga untuk happiness, kebahagiaan dari dua individu yang saling mencintai, tapi jelas Alkitab mengingatkan bahaya dari love dan happiness yang subjektif, dari cinta dan kebahagiaan yang subjektif. Jadi semata-mata manusiawi dan alasannya salah. Lalu meskipun seksualitas juga pleasure, kenikmatan, tapi Alkitab juga mengingatkan kita bahwa bahaya dosa itu bisa misusing terhadap anggota tubuh, pikiran, perasaan dan sebagainya. Jadi semua itu hanya nafsu semata, Pak. Hanya nafsu semata. Nah, jadi yang dibilang saya ini bahwa kita ngomong tentang seksualitas itu bukan ketika kita ngomong love itu dan happiness, jangan kita menyalahartikan ingin menjadikan itu hanya sebagai nafsu. Jadi saya mau lakukan semua nafsu seksual saya keluarkan semua, itu nafsu. Saya mau puaskan semua deh. Nah, tidak gitu loh. Tapi yang tadi saya bilang gitu bahwa dalam prinsip firman Tuhan, ketika kita ngomong seksualitas yang wajar yang sesuai dengan gambar dan rupa Allah, itu adalah seksualitas yang heteroseksual, yang satu wanita dan satu laki-laki, dan itu tujuannya untuk keturunan. Seperti itu, Pak. Nah, jadi ya yang tadi saya bilang, jadi ya memang kita tidak boleh mengembangkan homofobia. Homofobia itu kita tuh merasa orang-orang yang homo LGBT itu kita ketakutannya luar biasa. Nah, sebenarnya itu ya sama seperti yang tadi saya bilang, kalau kita melihat dari sisi sinful nature-nya ya kita justru malah dengan keimanan kita, mereka itu perlu Kristus untuk diselamatkan. Gitu. Nah, ini yang saya bilang tadi, jadi etika Kristen itu mengasihi siapa saja, termasuk LGBT. Tapi menerima dan mengasihi mereka sama seperti kita juga menerima dan mengasihi individu-individu pendosa atau yang cacat. Tapi kelainan dan cacat harus disembuhkan dahulu atau diterima sebagai catat bawaan yang incurable karena mereka tidak berhak practicing tingkah laku yang menyimpang. Jadi dan juga sexual need itu bukan segala-galanya. Kebutuhan seksual hanyalah piece of pie saja, sebagian pie saja gitu. Di mana manusia dapat memenuhi tanpa pemenuhannya. Jangan kita menjadi budaya worshiping seksualitas. Jadi kebutuhan seksual kita terus dipenuhi, kita mengagung-agungkan, kita menggila-gilain bahwa wah kita harus terpenuhi nih. Nah, itu yang terjadi dalam konsep LGBT ya seperti itu. Nah, makanya dari kutipannya Saint Augustine ya kembali lagi, love the sinner and hate the sin. Jadi kita harus mengasihi orang yang berdosa dan membenci dosanya. Ya, jadi intinya seperti itu sih Pak. Bagi saya memang ya
Yang kembali lagi tadi bahwa bagaimana sih caranya kita untuk untuk gejala LGBT ini hadir, bagaimana sih gereja sama Kristen bisa berdampak untuk hal seperti ini? Bagaimana caranya? Tadi yang pertama, mau tidak mau Pak, kita melihat LGBT itu sebagai sinful nature. Itu adalah natur dosa. Sehingga perlu di situ adanya penerapan firman Tuhan masuk sana. Harus bertobat di dalam Kristus Yesus, karena dosa hanya bisa selesai karena penyalipan Kristus. Kristus mati di atas kayu salib. Dan secara realitanya kita juga adalah makhluk psikologi. Jadi ya tadi seperti saya bilang bahwa kita juga harus mengajarkan bahwa fungsi dari pria dan laki-laki memiliki fungsi organ tubuh yang berbeda. Gitu loh. Bagaimana bisa menghasilkan keturunan ya karena kita memiliki organ tubuh yang berbeda, fungsinya berbeda, dan itulah sebenarnya pernikahan yang Tuhan tetapkan. Dan kita harus mulai masuk dari sekolah minggu, bahkan sampai gereja, dan khususnya dari anak-anak, dan akhirnya mendampak kepada keluarga Kristen. Karena kita harus membina pertama kali itu dari keluarga dulu, Pak. Jadi keluarga yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak belajar firman Tuhan, ya kita tahu resikonya seberapa besar. Bukan saja kepada LGBT saja, dosa-dosa yang lain pun juga seperti itu. Makanya peranan keluarga adalah lebih penting, sehingga keluarga, baik orang tua bisa memberikan pengajaran firman terhadap anak boleh mendengarkan. Nah, inilah yang kita mau bentuk gitu loh Pak. Selaku seorang Kristen, bahwa kita harus sangat aware terhadap hal ini, sehingga memang jalan satu-satunya cuma satu, yaitu bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan, mempelajari firman Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, sehingga kita boleh mengenalnya, dan kita hanya tahu melalui firman-Nya. Sehingga yang kemudian itu, yang berikutnya aplikasinya itu terhadap keluarga Kristen. Jadi keluarga Kristen boleh menerima, boleh belajar dengan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, sehingga mereka melahirkan satu individu-individu yang tahu, yang percaya mengasihi Tuhan, dan tahu segala fungsi dalam tubuhnya itu satu sama yang lain berbeda, pria dan wanita itu berbeda, sehingga pernikahan itu hanya terjadi satu pria dan satu wanita. Dan itulah yang akhirnya menciptakan keluarga Allah dalam cinta kasih Tuhan, yang mengerti landasan firman Tuhan, yang kita bisa melawan LGBT masuk ke dalam lingkungan kita, Pak. Itu, Pak. Ya. Oke. Menarik nih. Kalau menurut saya ini pencerahan yang bisa membantu kita ya. Paling tidak kita tahu gitu bahwa perbedaan-perbedaan yang sudah ada dari awal itu memang punya tujuan gitu. Jadi betul. Kita juga ya boleh dianggap disegarkan kembali bahwa LGBT itu sama sekali tidak sesuai dengan rencana Tuhan terhadap kehidupan manusia. Betul. Baik, menurut saya sudah jelas. Apakah kita bisa, mungkin kalau ada yang mau bertanya kita bisa buka ruang untuk bertanya ya. Bertanya ya, oke. Baik, saya akan buka ruang untuk ini. Saya taruh di mana tadi ya ininya? Sebentar, lupa lagi, tadi udah disiapin. Ini copy to clipboard. Ya, ini kalau ada yang mau bertanya lagi soal ini silahkan. Ini udah saya kasih linknya itu. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya kepada The Synopsis Channel di sini silahkan. Linknya sudah saya bagikan. Kalau ada yang mau bertanya, ada yang mau masuk silahkan. Kita masih ada waktu 22 menit lah. Baik Pak, sambil menunggu lagi, ini ada saya mau tayangkan lagi kutipan dari Wikipedia, Pak. Ya, itu boleh Pak. Kita tadi kan udah bahas konsepnya seperti apa ya.
dan macam-macam ini Betul. latar belakang dan Dan kita juga harus tahu kenapa dari segi iman Kristen LGBT itu harus ditolak, ya. Bukan membenci manusianya, Betul. tapi Konsep membenci utamanya ditolak. Tapi sikap kita harus dosanya, mengasihi ya. orang yang berdosa. Ya, Betul. baik. Nah, ini tapi yang menarik ini kutipan dari yang saya baca di Wikipedia, ya. Saya nggak tahu sumber lain, ya. Ya, Saya hanya ini, ya. dan orang ini juga baru saya kenal beberapa hari yang lalu lewat media, ya. Buttigieg adalah seorang Kristen, nah, dan ia mengatakan bahwa imannya sangat berdampak terhadap kehidupannya. Nah, ini menarik ini, Pak. Mm-mm. Kira-kira apa? Kira-kira dia paham nggak bahwa apa perilakunya seperti sekarang itu tidak sesuai dengan iman Kristen? Karena kalau menurut Wikipedia kan dia orang Kristen yang baik, gitu. Dan itu tercermin dari pendidikannya, dari apa karirnya, ya, sebagai perwira, sebagai perwira intelijen, sebagai wali kota dan seterusnya. Kira-kira gimana itu, Pak? Apa yang salah di situ? Gereja yang salah mengajarkan, apakah lingkungan atau bagaimana ini, Pak? Mungkin ada pandangannya sedikit. Kalau enggak ya nggak usah dipaksain. Ya, jadi kalau saya lihat sih memang kalau kita lihat seputar di dunia barat, memang gereja-gereja yang bertumbuh saat ini yang lagi fenomenal, memang gereja yang lebih mengutamakan bukan mengenai kekudusan Tuhan, bukan mengenai fokus tersentral kepada Kristus sebagai Tuhan dan theosentros atau enggak Kristusentris, itu tapi lebih kepada letaknya mereka mengutamakan mengenengahkan kasihnya, cinta. Nah, lalu yang cinta ini kan kita bisa artikan secara universal gitu loh. Seperti yang mereka tadi yang terima dalam teologi queer. Jadi teologi mereka itu menerima cinta dalam homoseksual dalam artian yang kaitannya cinta. Yang cinta baik itu cinta itu tidak terbatas bagi mereka, tidak terbatas terhadap pasangan hetero. Tapi cinta itu juga bisa dilakukan terhadap pasangan yang sama. Gitu loh. Jadi ketika gereja memaknai iman kekristenan memusatkan hanya kepada cinta, kasih, ini yang menjadi salah. Karena memang semua ajaran dari, kalau kita lihat kembali lagi ke Alkitab, bahwa fokus kepada natur dalam diri Allah sendiri itu bukannya kasih. Natur Allah itu, jadi dalam diri Allah itu kan ada natur Allah. Natur Allah itu seperti kayak kasih, adil. Nah, dalam memayungi berbagai macam natur Allah, payung dari natur Allah itu kekudusan. Gitu loh. Ini yang harus ditekankan gitu loh. Bukan kasihnya. Kasih itu adalah bagian dari nanti dipayungi oleh kekudusan Allah. Sehingga ketika kita ngomong cinta kasih, kita juga harus ngomong tentang kekudusan. Kekudusan dalam artian apa sih? Kekudusan bahwa kekudusan dalam pernikahan Kristen itu kudus. Jadi kudus itu harus satu pria dan satu wanita. Jadi cintanya itu terbatas. Jadi antara satu pribadi natur Allah dengan natur lainnya tuh kita jangan langsung membebaskan artikan, wah saya mau fokus ke cinta. Jadi saya juga mau cinta sesama jenis kayak mau yang hetero maupun sejenis ya. Yang penting cinta. Cinta itu kan berasal dari Tuhan. Nah, kita lupa untuk kembali ingat bahwa natur Allah juga ada kudus. Nah, tadi Bapak juga bisa bicara tentang bagaimana tentang asal mula rencana Tuhan seperti apa. Nah, itu yang saya lihat fenomena gereja di luar, di barat khususnya, untuk pengajaran antar Alkitabnya itu memang ya saya bilang ya kurang ya Pak ya. Seperti itu Pak. Di Indonesia ini banyak sekali studi teolog yang studi doktoralnya itu bahkan sampai gelar PhD itu dari Amerika. Jadi betul. maksud saya untuk soal itu nggak kurang mungkin ya. Tapi yang jadi pertanyaan saya dan mungkin juga pertanyaan saudara-saudara kita yang lainnya,
bagaimana mungkin seorang ya Kristen yang baik dengan karir yang baik dengan pekerjaan yang bagus Iya. gitu kok bisa bisa menjadi demikian gitu. Nah, itu saya masih pengen tahu apa penyebabnya. Kegagalan itu ya apa kalau kita tidak tahu kesalahannya di mana kita kan nggak bisa perbaiki. Ya, kalau saya melihat Kalau seperti itu Pak, bagaimana kita bisa lihat ini. Ya, saya baca di Wikipedia tadi itu bahwa seorang Pete Buttigieg ini bukan orang sembarangan lah, kira-kira gitu kan. Ya, dia lulusan ya, Harvard juga gitu. Tapi kenapa bisa jadi seperti itu? Kalau ini masalah dosa gitu, siapa yang gagal mengingatkan supaya kita tidak terjatuh ke dalam hal seperti itu? Maksud saya begini, kalau misalnya pembunuh, perampok, pemerkosa, kan ada penjara. Negara punya 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 apa undang-undang, aturan dan sanksinya gitu kan. Mereka dipenjarakan gitu. Tapi kalau kasusnya seperti ini dan itu misalnya juga kita anggap sebagai bagian dari dosa juga, sama seperti kita menilai dosa pembunuhan, dosa perampokan itu, ya. dan dosa-dosa yang lain itu kan, bagaimana kita bisa buat mereka mengerti bahwa ini dosa. Maksud saya gini, kalau pembunuh atau perampok atau jenis kejahatan lain itu kan untuk memberitahu mereka bahwa perbuatan mereka itu salah, ada negara di situ kan, dia ada tindakan, ya setiap yang terbukti bersalah melakukan itu dipenjarakan. Tapi kalau untuk kaum LGBT ini kan nggak bisa kita lakukan itu. Nah, gimana nih Pak? Maksud saya kegagalan ini tuh letaknya di mana? Menurut apakah gereja gagal mengajarkan hal itu kepada jemaat gitu? Kalau yang tadi Bapak bilang negara tidak bisa ambil dalam hal ini ya karena memang jujur aja Pak, kalau pembunuhan sama disamakan dengan LGBT ya beda. Bedanya kenapa sih? Kalau pembunuhan ada pihak yang dirugikan. Oh gitu. Jadi misalkan saya korban, saya yang dirugikan, saya di pihak yang tidak enak gitu loh. Misalkan saya korban, Bapak yang jadi tersangkanya itu, ya saya bisa dong yang korban ini bisa melaporkan kepada negara dengan pasal-pasal yang ada yang memang bisa menjadikan satu kesaksian yang valid bahwa ada korban, ada saksi mata. Nah, tapi kan kalau kita bicara LGBT, perzinahan yang dilandaskan atas dasar suka sama suka, ya kita nggak bisa Pak masuk ke ranah pidana, kita nggak bisa Pak. Karena itu kan memang atas dasar mau sama mau, suka sama suka. Jadi kalau memang ke ranah situ ya memang pasti bukan hanya LGBT, jadi kayak perzinahan pun juga kita nggak bisa masuk. Ya memang kayak kembali lagi ke yang tadi saya bilang bahwa kesalahannya ini ya memang fokusnya ya di dalam hal ini ya gereja Pak. Yang tadi kalau Bapak bilang ada ya memang S3 keluaran doktor atau enggak keluaran dari itu nggak menjamin Pak. Jadi doktor maupun S3 lulusan dari sekolah teologi. Toh kita juga yang pertama kita juga harus tahu bahwa setiap STT sekolah teologi yang ada baik di Indonesia maupun di Barat itu kan punya pengakuan iman Pak yang berbeda. Nah kita juga sebelum tahu buka teologi pun kita harus meneliti dulu gitu loh. Kita mau masuk sekolah teologi yang seperti apa. Lalu yang tadi saya bilang Pak gitu loh. Nah memang ini adalah sifatnya adalah natur dosa. Jadi mereka melakukan itu mencari pembenaran gitu loh. Mencari pembenaran dan hal apa aja yang bisa membuat dia itu dibenarkan, dia akan cari terus karena memang dia mungkin dari kecil agama Kristen. Nah, akhirnya membuat satu teori, dia mengambil cuplak-cuplik dalam Alkitab yang sekiranya sudut pandangan Alkitab yang bisa dibelokkan, yang akhirnya menjadi satu gagasan, terus diberlakukan di komunitasnya, yang itu dianggap benar. Padahal mereka tidak mempelajari Alkitab firman Tuhan dengan sebenarnya, gitu loh. Kalau mereka kembali lagi, kalau gereja mau kembali seperti semangat reformasi semula, yaitu ada sola scriptura, hanya melalui Alkitab, belajar dalam Alkitab gitu loh. Seperti yang kayak tadi saya bilang, di Alkitab mana ada sih Pak kita ngomong pernikahan itu boleh sesama jenis. Ada nggak Tuhan menciptakan kan nggak ada Pak. Gitu loh. Nah kalau memang kembali tunduk otoritas Alkitab gitu loh. Saya yakin
jemaat-jemaat yang diajarkan pada firman Tuhan yang benar itu tidak akan bisa memikirkan hal yang sampai bahwa LGBT itu berasal daripada Tuhan, yang melakukan hal yang seperti itu memang dari lahir karena Tuhan ingin saya lakukan itu. Tidak, saya yakin 100% ketika dia belajar firman, ketika gereja tunduk pada otoritas firman yang benar, itu kita tidak akan terpikirkan bahwa itu berasal dari cinta kasih Tuhan. Cinta sesama jenis itu adalah cinta dari Tuhan. Itu tidak mungkin, Pak. Gitu sih, Pak. Ya. Baik. Oke, saudara-saudara, kita masih punya waktu sekitar 11 menit. Kalau masih ada yang ingin bertanya, silakan masuk. Linknya udah saya sediakan. Ya. Iya. Mungkin kalau masih mau bertanya lebih lanjut, silakan kalau mau bertanya. Betul. Cuman Baik, ya kalau Pak, kita boleh. Bisa nggak kalau saya mengatakan bahwa ternyata selama ini, ya, secara ini pendapat saya ya, ternyata selama ini cara gereja mengajarkan firman Tuhan, ya, mungkin sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi now, kondisi kini kayaknya. Karena kalau ya saya lihat bagaimana gereja seperti tadi kita lihat sekarang, gereja gagal mengingatkan jemaatnya untuk tidak berlaku, khususnya bersikap seperti atau menjadi pelaku LGBT itu. Kelihatannya gereja tidak mampu atau gereja gagal untuk mengajarkan hal itu, ya. Kira-kira begitulah menurut saya. Kalau saya sih memang lihatnya ya firman Tuhan berlaku untuk selamanya, Pak. Walaupun memang kita tahu firman itu kan berisi cerita yang pengajaran yang kita bisa ambil gitu loh. Walaupun itu kisahnya terjadi di zaman yang lampau, namun ada pengajaran di dalamnya itu sehingga bisa kita aplikasikan zaman sekarang. Jadi kalau kita bilang bahwa Alkitab itu ketinggalan zaman atau enggak, bagi saya enggak. Kita kembali lagi ke semangat reformasi bahwa memang hanya melalui Alkitab sajalah kita bisa mengenal Tuhan, bisa meresponi keselamatan itu. Jadi bagi saya Alkitab sebagai anugerah Allah, wahyu Allah yang khusus yaitu dalam diri Alkitab itu cukup bagi kita. Dan itu tidak akan selesai, tidak akan ketinggalan zaman, tidak. Alkitab penerapannya, segala isinya dalam segala pengajarannya itu cukup bagi manusia. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Ya. Saya merasa banyak sesuatu yang banyak belajar sesuatu, ya. Saya belajar sesuatu dari pertemuan kali ini dengan The Sinner Channel. Mudah-mudahan kita bisa mengantisipasi ini, ya, bahwa kita tidak membenci para pelaku LGBT ini, tapi kita membenci sikap sebagai LGBT seperti itu. Baik, Pak, saya lihat ini udah tinggal beberapa menit lagi. Mungkin sebagai penutup silahkan kasih Pak pernyataan penutupnya, Pak, sebelum kita akhiri ini, Pak. Ya, cuman paling kita melihat bagaimana karena ini ternyata salah satu dari LGBT, kaum LGBT, penyokong LGBT juga. Kita perlu doakan memang kalau kita mau lihat ini sekarang zamannya sudah menuju zaman yang dimana bisa dibilang sih, kalau saya sih percaya bahwa ini sudah mau Tuhan Yesus sudah mau datang kedua kalinya. Cuman saya nggak tahu kapannya, bisa 10 tahun, 100 tahun, ataupun 200 tahun itu bisa. Cuman kalau kita lihat apa yang terjadi di permukaan itu seperti kayak dulu kalau orang malu-malu apa harus dilakukan di dalam kamar, di tempat tertutup, sekarang orang bisa divideokan. Nah, bahkan sekarang tindakan seperti kita ngomong LGBT, kalau kita lihat orang dulu itu orang itu malu-malu, itu kalau orang jalan yang homoseksual itu
tidak pernah menampakkan diri di jalanan. Kalau sekarang kita lihat, terutama di kota-kota besar, justru dari kaum LGBT ini banyak yang keluar gitu loh, banyak yang malah Hmm. mengekspresikan dirinya supaya terlihat gitu loh. Hmm. Nah ini yang kita lakukan supaya pengaruh yang mereka lakukan itu tidak mendunia Pak. Gitu. Sehingga takutnya malah dari pengaruh mereka nanti mereka bisa ngambil bisa duduk dalam posisi-posisi kursi penting dan misalkan dalam pemerintahan dari kaum mereka, itu yang suatu nanti saat mereka membuat undang-undang dan itu yang yang tadi saya bilang bahwa nanti dia akan mengubah semua konsep yang agama yang ada di dunia ya, semua hampir mayoritas yang setuju bahwa pernikahan yang diciptakan Tuhan adalah yang berbeda jenis, yaitu satu laki-laki dan satu perempuan. Nah ini yang saya takutin gitu loh. Jadi ketika mereka bertumbuh dan yang menjadi pesat, kita nanti malah melawan hukum Pak. Kalau mereka sudah membuat undang-undang gitu loh. Justru kita ketika kita melakukan hal yang keji terhadap kaum mereka ataupun menolak paham mereka, nah kita masuk dalam hukum. Nah ini yang kita harus doakan gitu loh, supaya Tuhan hadir, Tuhan berikan keadilan, terutama dalam orang-orang yang punya kekuasaan. Dalam hal ini misalkan Joe Biden yang pengaruhnya kita bisa lihat bahwa dia juga ikut mempromosikan paham ini. Kita doakan supaya Tuhan ambil kembali, Tuhan boleh datang dengan bala tentara surganya, menyingkapi, memberikan keadilan kepada Joe Biden, sehingga pengaruh dari LGBT ini tidak sampai mendunia, Pak. Seperti itu. Ya, oke. Ya. Baik Pak, ini kita rasa sementara ini cukup ya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita bisa bincang-bincang lagi. Siap Pak, saya terima kasih untuk waktunya juga buat Bapak, sahabat Samparagi. Iya, baik. Terima kasih untuk waktunya juga dan tayangannya juga. Saya juga pengen dibagi nanti itu tayangannya tuh Pak. Baik Pak, biar semua juga tahu melek dan bisa saling mendoakan Pak. Ya, baik. Sahabat Samparagi semuanya, terima kasih untuk waktunya. Sampai di sini pertemuan kita untuk kali ini. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom. Jadi